Dulunya kalau 2015-16 itu hutannya masih bagus. Ketika 2017 itu ada kebakaran, jadi 2018 itu kebakaran lagi. Nah, pada waktu itulah kami mengajukan ke perhutanan sosial. Setelah diberikan oleh Pak Presiden izin kepada masyarakat, ya kami sangat senang. Dulunya kami mengelola lahan ini merasa takut, itu dibilang ilegal kan. Nah, jadi dengan diberi izin oleh Pak Presiden, sekarang kami menjadi legal. Masyarakat sangat senang sekali, sangat terima kasih terutama kepada Pak Presiden. Izin yang kami kelola itu seluas 172 hektar. Itu untuk keseluruhan, tapi di situ ada terbagi 3 zona, ada zona pemanfaatan, ada zona lindung, dan juga ada zona sawit. Karena sawit yang sudah keterlanjuran. Kalau untuk pribadi, untuk mengelola pribadi itu udah sekitar 2 hektar. Tapi itu semua belum sah tertanam semua. Tapi udah ditanam kopi, kemiri, cabai, sayur-sayuran. Ibaratnya kan labu udah ditanam sama, kalau orang sini bilang kencong. Tanaman lainnya ibaratnya ada juga memang durian, ada sirsak, kelapa makannya sama pinangnya. Agar kami mudah mendapatkan bibit, jadi kami membuat satu kelompok, yaitu kelompok wanita. Ada 3 kelompok yang ada di Sungai Penoban. Salah satunya di Mahau, yaitu kelompok Mahau Berseri. Kami kelompok yang ada di KP3 Sungai Penoban udah memakai pupuk solid untuk pembibitan kopi dan kemiri. Itu kualitasnya memang bagus. Sebelumnya kami memang ibu-ibu yang nggak tahu sama sekali tentang perhutanan sosial itu apa. Nah, kami ibu-ibu ingin ikut bergerak gimana caranya membantu petani perhutanan sosial ini mempermudah mendapatkan bibit. Itulah keinginan kami ibu-ibu biar bisa mandiri, biar bisa kita itu, oh ini loh ibu-ibu desa Sungai Penoban bisa menjadi contoh untuk ibu-ibu yang lain gitu, untuk membangun usaha, walaupun usahanya selain apa, kita mau mencoba gitu usahanya. Kami ya pembibitan inilah kayak gitu. Juga kalau di perhutanan sosial sana bisa dia sebenarnya memperbaiki lingkungan yang ada di sini. Soalnya kan di tempat kami ini udah rawan banjir. Apabila kami serius untuk menanam kayu-kayuan di hutan sana, yang hutan di sana bisa terjaga dengan baik, juga kami mendapatkan hasil yang baik juga. Selain pembibitan, kami juga menanam sayur-sayuran untuk dijual ke pasar untuk menambah perekonomian ibu-ibu yang ada di KP3, terutama di Sungai Penoban. Kami kelompok pembibitan perempuan di desa ini bekerja sama dengan petani sawit swadaya, APBML dan FPS MRM agar ibu-ibu mendapatkan manfaat dari kerjasama ini, dan kami juga dapat membantu rehabilitasi sepadan sungai. Sebagai bentuk komitmen APBML, kami memiliki program kerja yaitu rehabilitasi sungai di wilayah APBML. Adapun penerapan kami dalam merehabilitasi sungai, kami melaksanakan program penanaman pohon, yaitu pohon kayu dan pohon buah di sebadan sungai, dan kami juga melaksanakan lubuk larangan yang bertujuan untuk agar mereka tidak membuang sampah atau membuang pupuk kimia dan yang lain-lain pada sebadan sungai. Selain itu, kami juga mempunyai cara untuk tidak menyemprot area-area yang di pinggir sungai agar sungai kami tidak tercemar. Kegiatan ini juga kami libatkan kepada Karang Taruna, itulah khususnya pemuda-pemudi kami, agar mereka itu antusias untuk menjaga keadaan sungai kita, karena kedepannya mungkin dialah yang jadi penerus
kami-kami. Jadi mereka kami khususkan menjadi pionir penjaga lingkungan ini. Pada dasarnya rata-rata masyarakat atau petani di tempat kami ini dulunya adalah petani karet. Nah, semenjak adanya perkebunan kelapa sawit ini, rata-rata masyarakat itu mengalihfungsikan dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Di kebun Demplot ini kami menggunakan sistem pertanian regeneratif. Nah, salah satu kami gunakan yaitu yang pertama adalah menggunakan urin kambing. Yang kedua yaitu jangkos. Yang ketiga yaitu penerbasan. Di sini kami juga menerapkan yaitu rumah burung hantu, yang mana burung hantu ini merupakan predator, yaitu pemakan tikus. Untuk kondisi tanah kita ini, lahan kita lahan pasir yang untuk pertumbuhan sawit itu kurang bagus. Biasanya kalau tumbuh sawit itu kering, daunnya kuning, tapi dengan menggunakan pupuk jangkos ini alhamdulillah daunnya hijau dan hasil panennya pun sangat memuaskan. Dan dampak di lingkungan, tanah ini menjadi gembur, bagus. Untuk pendapatan jangkos ini bermitra dengan PT DAS yang mendukung RSPO. Kita sudah bergabung lama dengan PT DAS ini. Mereka melakukan pembinaan kepada kelompok APBML dan mereka mengaplikasikan atau memberi jangkos ini kepada kelompok-kelompok tani. Kalau kita penggunaannya kita ratakan di seluruh lahan sawit, kita mendapat hasil juga dari pemupukan. Di situ tumbuh jamur, dan alhamdulillah jamur ini bisa kita konsumsi untuk santri, untuk guru-guru, dan untuk masyarakat sekitar. Pertanian regeneratif ini sebenarnya telah dilakukan oleh nenek moyang kami zaman dulunya. Sekarang ini kami juga mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat, yaitu di kalangan pemuda, kalangan perempuan, kalangan petani hutan, dan juga kalangan perusahaan untuk mengembalikan sistem yang ada supaya terjaga di kemudian hari. Ini adalah model kolaborasi untuk melakukan regenerasi dalam satu landscape yang sama, di mana kolaborasi ini antara NGO yang bekerja untuk kelapa sawit dan NGO yang bekerja untuk isu hutan. Dan tidak hanya itu, kolaborasi ini juga adalah kolaborasi antara petani sawit dan petani yang melakukan rehabilitasi terhadap hutan. Dan kami juga melibatkan teman-teman dari Wild Asia untuk terlibat dalam program ini, di mana menyediakan training atau pelatihan untuk petani terkait dengan regeneratif agrikultur untuk petani melakukan pemulihan terhadap tanah. Proyek ini didukung sepenuhnya oleh FONAP, dan kami sangat berterima kasih karena FONAP tidak hanya memberikan dukungan pendanaan, tetapi juga melakukan kunjungan di lapangan untuk melakukan diskusi dengan teman-teman petani dan juga teman-teman NGO. Dan mudah-mudahan proyek ini terus mendapat dukungan dan tidak hanya akan memberikan manfaat terhadap pemulihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat kepada perekonomian petani sawit dan juga petani yang berada di kawasan hutan.